Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa. Upacara penganugerahan berlangsung khidmat di Istana Negara Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa dari berbagai daerah. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 16 tahun 2025 sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa yang telah memberikan pengabdian terbaik untuk negara. Ia juga mengajak seluruh rakyat untuk meneladani semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanan dari para tokoh yang dianugerahi. 10 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional diantaranya adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur, Jenderal Besar TNI HM Soeharto dari Jawa Tengah, dan almarhumah Marsinah sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia. Nama lain yang mendapatkan gelar diantaranya adalah Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, Hajah Rahma El Yunusia, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Khalil, Tuan Rodaim Saragi, dan Zainal Abidin Syah. Mereka dinilai telah berkontribusi luar biasa dalam bidang politik, pendidikan, hukum, diplomasi, dan perjuangan kemerdekaan. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan piagam serta tanda kehormatan negara kepada para ahli waris yang mewakili para tokoh. Suasana haru dan bangga terlihat saat para ahli waris menerima penghargaan atas jasa para pahlawan. Upacara penganugerahan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan Legion Veteran Republik Indonesia. Melalui penganugerahan ini, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh bangsa untuk terus mengobarkan semangat kepahlawanan dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Upacara diakhiri dengan ucapan selamat kepada para ahli waris penerima gelar pahlawan nasional. Dari Istana Negara, Sekretariat Presiden Polri TV. Pemirsa, seorang hansip tewas ditembak saat berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang terlibat dalam penembakan tersebut. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Ternoldiwadu, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam presisi. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 pelaku yang terlibat penembakan hansip saat berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, dan turut dihadiri oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, dan Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Reza Fiardi Marasabesi. Peristiwa penembakan terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Pelajar, Cakung Barat, Jakarta Timur. Korban merupakan seorang hansip berinisial AS berusia 24 tahun yang tengah melakukan ronda malam bersama 2 orang rekannya. Dari rekaman CCTV, korban melihat 2 orang mencurigakan yang diduga akan mencuri sepeda motor. Korban langsung mengejar dan menabrakkan kendaraan ke motor pelaku, sehingga terjadi perkelahian singkat. Dan dalam insiden tersebut, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga tewas di tempat kejadian. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap 2 pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakaheni, Lampung, saat hendak melarikan diri.
sedangkan pelaku PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan bahwa motif kedua tersangka dalam melancarkan aksinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku ini, sementara ini dari hasil penyidikan yang kami peroleh, mereka melakukan kejahatannya untuk mengambil kendaraan bermotor guna memenuhi kebutuhannya. Dengan senjata api yang berhasil kami sita dari tangan si tersangka, senjata api tersebut senjata api rakitan. Kami sedang mendalami sehubungan dengan sumber dari senjata api tersebut, dari mana diperolehnya. Kemudian kami akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan ini. Dari tangan keduanya, polisi berhasil menyita sepucuk senjata api rakitan, sepeda motor, dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Para tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV.